wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala, amma ba'd. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Yang mulia para pengurus Dewan Kemakmuran Masjid As-Sakinah, yang mulia para alim ulama cerdik pandai, wabil khusus Bapak Imam, puji syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, dan hanya kepadanya kita memohon bantuan untuk berlangsungnya hidup kita di dunia dan di akhirat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu adalah salawat kita untuk kekasih Allah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalamnya juga ada permohonan kita kepada Allah, mudah-mudahan keluarga Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah, dan kita umatnya mendapat salawat dan salam Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut hadirin, hadis kedua ya, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, berkata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bersabda utusan Allah sallallahu alaihi wasallam, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kullihi. Innallaha rafiqun sesungguhnya Allah itu rafiqun. Rafiqun tu halayyinul janib bil qaul wal fi'li wal akhdi bil ashal wa huwa diddul anaf. Allah tu lembut, wah gitu, lembut, tak kasar. Kalau anaf ni kasar Pak, anif. Allah tu rafiq, lembut. Makna rafiq ni layyinul janib kalau manusia ya. Dia punya pinggir badan ni tak keras gitu. Al-janib ni Pak. Nah ini jadi kita begini, layyin, mau merendah, mau merendahkan badan gitu ya. Ya kalau lewat permisi, layyinul janib ya. Bil qaul, dalam berucapan santun, sopan, tidak kasar, tidak melukai gitu, tidak ngeremehin orang. Layyinul qaul. Wal akhdu bil ashal, kalau menyiksa, menuntut gitu ya, memberi sanksi, bil ashal, diberikan sanksi yang paling ringan, paling mudah. Lawannya itu al-anib. Al-anib itu maknanya kasar, keras gitu ya. Garihal. Garihal itu apa ya? Cakapnya itu tak enak didengar. Itu al-anib namanya. Nah Allah ni rafiq. Dalam sabda baginda Rasulullah SAW tuh, maknanya kalau untuk Allah tak semakna dengan tadi ya. Latifum bi ibadih. Nah, itu. Allah ni maha lembut terhadap hamba-hambanya. Allah tu maha lembut terhadap hamba-hamba. Kalau Allah tak lembut dengan kita, nampaknya kita ni dah tak layak untuk hidup, betul tak?
ngabdi ala kadarnya. Betul gak? Gitu. Banyak aturan Allah yang tak tahu. Kalau Allah nanya dengan kita satu persatu aturannya, nampaknya angkat tangan gitu. Betul gak? Boro-boro ngamalin, hafalnya aja kadang tidak, betul gak? Tapi Allah masih aja ngasih banyak nikmat dengan kita, betul Pak? Si udara makan hari ini tak kurang, bahkan berlebih, betul gak? Meskipun kemarau masih cukup air, ya, gitu. Nah, ini perlu ditiru gitu Pak ya, perlu ditiru. Allah Rafiq nih kepada hamba, maka kita pun harus Rafiq juga, ya, harus lembut juga ketika kita memperlakukan hamba-hamba Allah. Paham Pak ya? Memang terlalu baik Allah nih ya dengan kita, ya, dengan hamba-hambanya ya. Yang dikasih minum, yang dikasih makan ini kan tak dipilih-pilih. Itulah Pak. Yang tadi Jumatan ya makan, yang tadi Jumatan ya tak jadi monyet juga, betul lah, makan juga. Oh, kalau zaman Nabi Musa dulu kan ngeri Pak ya. Yang Jumatannya ngantuk, ya baliknya biasa-biasa aja gitu ya. Yang Jumatannya serius, tak ada perbedaan Allah memperlaku. Nah itu latif, ya. Jadi Rafiqun dalam hadis itu bimakna latifum bi ibadih, untuk hak Allah ya. Yuhibbur rifqa fil amri kullihi, Allah tuh menyenangi kelembutan dalam seluruh urusannya. Yuhibbur rifqa fil amri kullih, Allah subhanahu wa ta'ala menyenangi itu artinya ridho, ya, ridho ketika dalam seluruh urusan itu terkandung di situ kelembutan. Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbu itu maknanya apa Pak? Yardo. Allah ridho, restu, ya gitu. Ketika kelembutan itu ada di dalam seluruh urusan. Masih ingat judulnya ya? Ini harus ingat judul, kalau tak ingat judul tak nyambung nih. Judulnya itu apa? Al-hilmu, hilim, tidak membalas keburukan orang meskipun mampu kita membalasnya. Yang kedua ar-rifqu, kelembutan, ya. Yang ketiga al-anatu, tak tergesa-gesa. Berarti aturan tuh ya, aturan tuh aturan undang-undang, betul lah, kebijakan, nah, harus mengacu ke ini ar-rifqu, ya. Ar-rifqu itu artinya apa? Kelembutan. Oh, maka bahasanya itu jangan kasar, ya, bahasanya itu jangan kasar. Bapak pernah enggak lihat di jalan gitu, mungkin saking geram ya orang, jalan itu kan jalan umum, yang lewat ke situ dari mana saja lewat kan untuk sampai ke beberapa tempat. Jadi saking geram orang yang tinggal dekat jalan tuh, karena orang buang sampah sembarang situ ya. Wah, tertulis itu ngeri-ngeri mak, betul lah. Ada yang nulisnya gini, ya Allah katanya kan, yang buang sampah di sini apa bahasanya tuh ya? Ya Allah, yang buang sampah di sini mudah-mudahan umurnya pendek. Ngeri kali itu. Pernah lihat tak? Tak usah tunjuk lah Buya ini suka tunjuk. Tersinggung nanti. Ah, Ustaz sama aja sama Buya. Iya. Tak usah Ustaz.
ada aja lah gitu maksud saya kan. Ada lagi yang lebih kasar loh. Kalau itu masih santun kan, meskipun ujungnya sakit juga karena kita harus mati besok kan gitu. Buang sampah berarti mati kata dia. Ya Allah. Itu iya, itu Buya gitu. Jadi saking apa ya, solusi di pagar tak jadi solusi, betul lah. Solusi kata-kata santun peringatan bukan tempat sampah, tak juga digubriskan. Akhirnya itulah keluar sesuatu yang di luar nalar sehat kan. Itulah. Ada yang lebih ngeri ya. Hanya disebutkan kaki 4 tuh, hanya anulah gitu yang buang sampah di sini mau. Nah, iyalah tak usah kuat-kuat itunya. Nah ini bagian dari tidak rifkun ya, kata-kata yang tidak mengandung kelembutan. Tapi kita memahami bahwa orang itu dah jengkel, betul lah. Nah, itu. Memang berat rifkun. Buya ini yang keluarin, tak dengar. Jangan, mudah-mudahan tidak lah Buya, mudah-mudahan ya. Tapi khawatirnya begitu Buya, gitulah, itulah. Memang berat ya. Ya artinya makanya disuruh begini pun benda itu berat, betul lah, benda itu berat. Ya kalau tidak berat mungkin tak adalah sabda ini kan, karena berat dibuat. Ya gitu ya Allah. Tapi pun tak juga selesai didoain mati besok. Tetap aja sampah numpuk. Dibilang kaki 4 tepat juga sampah tuh numpuk. Mungkin banyak alasan lah orang buang sampah tuh. Tak ada tempat yang memang disediakan, boleh jadi kan? Atau mungkin yang paling praktis di situ cuman membuang sampah di tempat orang lain itu ngeri sedap. Itu kan gasab namanya, apalagi tidak apa namanya ya, tidak rapi. Kalau dibuang situ dibakar agak mending ya, kalau dibiarkan kan bau. Itulah. Lanjut ya, itu di riwayat Bukhari Muslim itu. Selanjutnya dari Sayyidah Aisyah juga, kata beliau, Nabiullah SAW bersabda, Innallaha rafiqun yuhibbur rifqa wa yu'ti 'ala rifqi ma la yu'ti 'alal 'unfi wa ma la yu'ti 'ala ma siwa. Allah itu penyayang, Allah itu lembut dengan hambanya, ya. Dan Allah memberikan kepada orang yang pada dirinya ada sifat kelembutan apa-apa yang Allah tidak berikan kepada orang yang kasar, ya. Dan tidak juga Allah memberikan hal tersebut kepada yang tidak memiliki kelembutan. Nah, ini berarti kalau kita lembut, pada akhirnya kita akan mendapatkan sesuatu yang istimewa yang tidak didapat kalau kita berbuat kasar. Mungkin, betul lah, mungkin efek dari kelembutan nih tak seinstan dari kekasaran, ya. Tetapi kalau efek kelembutan itu sudah kena, itu bisa permanen dapatnya, gitu Pak. Kayak gini lah, anak tuh bising lah ya, itu bising, wah kita ngamuk lah, bawa parang kan, selesai memang, diam, betul lah. Tapi mohon maaf, kalau bapak tuh hilang, bisingnya terus bising. Kalau bapak yang bawa parang tuh tak datang lagi, bising lagi dia, betul lah. Kenapa? Karena membekasnya hanya ketika parang terlihat. Tapi kalau kelembutan yang kita gunakan, betul lah, mungkin efeknya tidak langsung hari itu, tidak langsung besok, tidak langsung besoknya lagi, mungkin perlu waktu. Tapi ketika kelembutan itu sudah kena ke hatinya, betul, maka efeknya itu budak tuh bisa tidak ribut untuk selama.
Gitu Pak. Bisa jadi ya. Nah, gini dalam sabda Rasulullah tuh, Allah akan memberikan kepada orang yang pada dirinya ada kelembutan apa yang tidak Allah berikan kepada orang yang pada orang itu ada kekasaran. Nah ini kita juga perlu ya mencermati sejarah Islam di bumi Nusantara ini. Betul ya? Jadi ternyata leluhur-leluhur kita itu, baik yang datang dari daerah Yaman ya, baik yang datang dari Gujarat, India atau Persia, berbagai versi kan, betul. Yang tercatat oleh sejarah itu, yang bisa kita baca bekas-bekasnya hari ini adalah mereka menggunakan bahasa orang yang didatangi, gitu Pak. Ketika menyebarkan nilai-nilai Islam itu, ya, menggunakan bahasa orang-orang yang sedang didakwahinya. Jadi mereka tidak datang dengan pedang, ya, tidak datang dengan kata-kata kasar, tidak datang dengan makian, tidak datang dengan cacian, ya, melainkan mereka datang dengan keribkuan, ya, dengan kelembutan. Ya, mereka datang dengan kelembutan. Maka hampir boleh dibilang ya, kedatangan Islam ke bumi Nusantara ini hampir boleh dibilang ya, tidak terkenal adanya konflik ya antara Islam yang menjadi pendatang dengan pribumi yang sudah memiliki kepercayaan tersendiri. Betul lah. Dan alhamdulillah mungkin kita ini kan anak-anak, cucu-cucu, cicit-cicit atau cucu keseberapa gitu kan dari leluhur penghuni asli bumi Nusantara. Betul lah. Nah. Awas Pak, Islam tuh bukan hanya emak kita, bukan hanya kakek kita. Sebelum emak kita, kakek kita kan, betul lah, sudah Islam. Dari mana ya? Itu dari orang-orang Islam yang datang pertama kali ke bumi Nusantara. Betul lah. Nah, itu. Nah, mudah-mudahan lah, betul lah. Sejarah itu memang perlu dibaca, Pak. Ya, sejarah itu perlu dibaca. Gitu. Meskipun Wali Songo itu kan tak tertulis, tak ada bukti yang tertulis seperti kitab-kitab begitu kan, tapi itu bukan fiktif, nyata ada. Ya, nyata adanya itu, bukan direkayasa. Ya, Wali yang 9 itu. Sampai ada pertanyaan kemarin kan, Ustadz katanya, ini ngobrol-ngobrol kosong aja. Yang nanya, ngapa wali yang 9 itu cuma ada di Jawa, kata dia. Kok di Melayu tak ada wali? Nah gitu kan. Jadi saya bilang, itu kan hanya pengistilahan saja wali 9 itu. Bukan artinya di Nusantara ini hanya 9 wali. Dalam Quran didefinisikan wali itu sebagai orang yang beriman dan bertakwa kan. Alladzina amanu wa hum yattaqun, mereka yang beriman dan bertakwa. Yang seperti di khutbah saya tadi, kita ini setelah beriman diminta oleh Allah tuh untuk bertakwa kan gitu. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Nah wali itu adalah mukminun muttaqun, gitu ya, mukmin dan bertakwa. Nah cuman kadar iman dan ketakwaan itu kan masing-masing berbeda, betul ya. Nah maka kadar kewalian kita di sisi Allah pun berbeda-beda, gitu Pak ya. Kewalian itu sama sekali tidak ditentukan oleh seberapa ajaib dia punya perbuatan, dia punya langkah, ya, tidak ditentukan sama sekali oleh itu. Itu hanya bagian dari cara Allah memuliakan kekasihnya. Maka kejadian luar biasa yang terjadi di wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah itu dalam bahasa ilmu agama kita disebutnya karomah. Karomah itu artinya apa? Pemuliaan dari Allah kepada kekasihnya. Gitu. Maka kalau menjadi kekasih Allah sebagaimana dalam hadis disebutkan itu, apabila dia mendengar maka pendengarannya adalah pendengaran Allah. Apabila melihat maka penglihatannya adalah penglihatan Allah. Gitu.
Seperti Sayyidina Umar, beliau tinggal di Madinah kan, betul, tinggal di Madinah. Tentaranya sedang berperang jauh di negeri mana gitu kan. Beliau seolah-olah bisa melihat bahwa tentaranya ini terancam, gitu kan. Terdengar oleh komandan perang itu, ada komando dari Sayyidina Umar katanya, Al-Jabal, Al-Jabal. Oh. Awas tuh, ada musuh di gunung. Diklarifikasi oleh komandan itu kepada Sayyidina Umar. Paham enggak? Suara di Madinah bisa terdengar ke negeri yang jauh. Nah, itu pemuliaan daripada Allah karena beliau seorang mukmin muttaqi. Gitu, Pak. Kemudian lagi katanya Amr bin As ngirim surat ke Sayyidina Umar tuh bahwa Sungai Nil ini ngamuk lah gitu, dalam pengertian ngamuk tuh membanjiri sampai memakan harta benda dan nyawa orang-orang di sekitarnya, gitu Pak. Dulu kan di Mesir itu katanya Pak, ada persembahan setiap tahun. Ada anak gadis perawan yang dilempar ke sana untuk meredam amukan Sungai Nil, ya. Nah, Sayyidina Umar mendapat berita melalui surat ya bahwa Sungai Nil ya mengamuk tuh dalam pengertian banjir, menimbulkan kerusakan. Beliau ngirim surat ke gubernur Mesir itu, lemparkan kata kertas ini ke Sungai Nil. Apa isi kertas itu? Wahai Nil, kamu adalah makhluk dari makhluk-makhluk Allah, betul? Maka berikanlah hal-hal yang bermanfaat untuk makhluk Allah yang kau lewati. Dilempar. Sejak itu katanya Nil ini tak ada diceritakan ngamuk seperti sebelum. Paham Pak ya? Jadi diajak bicara makhluk Allah. Oh gitu. Nah, itu karomah namanya ya. Dan itu tak dicari, tak diminta. Ya namanya pemuliaan, dikasih, betul lah, oleh Allah yang kita cintai. Lanjut ya. Masih dari Sayyidah Aisyah di riwayat Imam Muslim, kata beliau baginda Rasulullah SAW bersabda, Innar ribqa la yakunu fi syai'in illa zanah wa la yunza'u min syai'in illa syanah. Enak ya bahasanya. Inna ribqa la yakunu fi syai'in illa zanah wa la yunza'u min syai'in illa syanah. Sesungguhnya kelembutan itu tidaklah ada pada sesuatu perkara, melainkan kelembutan itu menjadi penghias untuk sesuatu itu. Dan sebaliknya, tidaklah kelembutan itu dicabut dari sesuatu perkara, melainkan perkara itu akan menjadi buruk karenanya. Syanah itu jadi tak enak dipandang, ya, tak enak dipandang. Macam muka nih kan bersih nih, kemudian kita memperbaiki Honda, ya, memperbaiki oli Honda. Kesini, coba kira-kira seganteng apapun orang pasti akan tidak sedap dipandang. Itu syanah itu namanya. Paham Pak ya? Sekali lagi, sesungguhnya kelembutan tidaklah ada pada sesuatu ini baik nih Pak, illa zanah, melainkan kelembutan itu akan menambah cakepnya sesuatu itu. Dan tidaklah kelembutan itu tercabut dari sesuatu itu baik sesuatu itu, tapi tak ada kelembutan di dalamnya, melainkan hal tersebut akan membuat tercoreng, ya, tidak sedap dipandang. Apalagi kejelekan ya, gitu. Bahkan kejelekan pun Pak, mohon maaf, kalau disampaikan dengan penuh kelembutan banyak loh yang menerima. Jangan salah itu. Itulah kejelekan, tapi dipoles penyampaiannya dengan cara yang lembut, betul lah, dengan cara kasih sayang, santun, sopan. Banyak tuh pengikut. Kenapa? Karena orang
terperangah, terpesona dengan cara dia bertutur, padahal misinya tuh jelek sama sekali. Betul lah? Yang jelek aja bisa diterima kalau lembut nyampaikan. Apatah kalau yang baik? Kalau dihiasi dengan rifkun, kelembutan bertutur, kelembutan berbuat, maka dipastikan seperti kemarin itu, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Maka yang semula musuh bebuyutan berbalik menjadi kawan yang paling setia dari kawan-kawan sebelum. Oh itu Pak, kenapa? Dia dah kena hatinya oleh akhlak kelembutan ini. Nah itu. Ini nampaknya insya Allah lah benar. Ini kan sabda nih kan, sabda Rasul. Ini diriwayat Imam Muslim. Ya, sama halnya dengan perlakuan kita ke anak. Kalau kita punya anak 5, satu dilembutin, satu dikasarin, satu dilembutin, satu dikasarin, lihatlah bagaimana yang kita perlakukan dengan lembut dan bagaimana yang kita perlakukan dengan kasar. Betul lah, efek kedepannya tuh bakal lain. Betul lah, bakal lain. Cara memperlakukan kita sebagai orang tuanya itu akan berbeda. Betul lah. Kenapa? Karena kita memperlakukannya pun beda. Lembut, ya, fil qaul wal af'al. Ya, lembut dalam berucap, lembut dalam berbuat, ya, bertindak. Lanjut. Itu yang pertama tadi Bukhari Muslim, ketiga, keempat itu di Muslim saja. Jadi urutan kitab sahih ini Bukhari Muslim gitu ya. Ya tak usah nanya lagi sahih tidaklah kalau saya rawahu Muslim, saya bilang kan. Tak payah ditashih lagi lah gitu menurut saya. Lanjut, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, berkata beliau, bala'an Arabiyyun fil masjid. Ini yang saya terngiang terus ceramah Kiai Haji Zainuddin Amjad, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu. Semoga Allah merahmati beliau. Ini di ceramah beliau kan ada dulu. Kita waktu kecil senang dengar. Dulu kan belum ada YouTube Ustaz. Kita dengar tuh kalau di masjid diputar itu. Bala Arabiyyun fil masjid, seorang Arab pedalaman pipis di masjid. Bala tu pipis. Makanya air kencing itu bahasa Arabnya baul. Baulun. Nah, kalau perbuatannya bala yabulu. Gitu. Bala yabulu. Balaya bulu itu pipis. Kalau air pipisnya baul. Baul. Kalau di Sunda mah bool gitu. Tapi bool itu tempat biasanya. Bool. Baul bahasa Arab. Seorang Arab pedalaman nih ya, yang kehidupannya itu berburu, beternak. Dia tak punya tempat tinggal yang pasti, di mana ada rumput di situ mereka ada kan. Jadi mereka nih berkunjung ke kota, ke Madinah, ke kotanya Rasul kan, ikut sholat di masjid. Ya Ustadz boleh ngebayang lah, orang Arab pedalaman tuh tak kayak kita begini pakaiannya Ustadz. Kalau kita kan dicuci tadi, betul lah. Bau sikit ketek aja dah tak berani kita pakai kan. Kalau Arab pedalaman, Bapak boleh bayangkan kan bagaimana kan. Saya nengok di YouTube kehidupan di Sudan, ya, kehidupan di Sudan. Ya Allah, memang berterima kasih kita, Allah menempatkan kita di bumi Melayu. Kalau kita mungkin tak bisa lah makan apa yang mereka buat tuh. Makan daging itu kan bukan kayak kita digulai, direndang kan, dipotong, dicincang gitu, masukin, dah makan bareng-bareng dalam. Pakaian tuh ya, yang dipakai sholat tuh itulah yang dipakai mereka kerja. Kan debu banyak kan, mana ada bersih kayak kita. Boro-boro nyetrika mungkin dah. Nah. Ya orang pedalaman lah,
Bapak bisa bayangkan bagaimana cara berpakaian, bagaimana cara bertutur kata. Datang ke masjid Rasulullah, ya. Di masjid itu pipis, Pak. Ini kata Abu Hurairah nih. Abu Hurairah ini kan penghuni tinggal di samping masjid kan, Ahlus Suffah namanya. Ahlus Suffah itu tak punya rumah sendiri, samping masjid aja begitu. Faqaman nas ilaihi liyaqau fi. Maka orang-orang sahabat-sahabat Rasul maksudnya ya, yang sedang berada di masjid itu berdiri semua. Liyaqau fi. Bahasa kitanya mau melasah gitulah. Liyaqau fi. Mau bertindak dengan cara yang kasar. Gitu kan? Gitu. Coba bayangkan oleh Pak Bendahara, kita Jumatan tadi, tiba-tiba ada jamaah pipis saja di depan sana. Kira-kira itu Pak Ketua cuman, wow mungkin semasjid itu nimpuk mereka, nimpuk dia semua kan? Oh itu. Nah sahabat tuh gitu. Mereka kan mengagungkan masjid, sudah tahu etika di masjid itu kan. Dulu lantainya Rasul itu kan bukannya marmer kayak sekarang di Madinah kan, lantai dari pada pasir gitu, pipis di situ. Ya mungkin orang pedalaman itu kan tak mengerti cara beretika di masjid kan. Ingat dia ya di pasir gurun pasir itulah nak pipis di mana sembarang kan. Faqala Nabi sallallahu, Nabi melihat kejadian itu, beliau bersabda begini, da'u wa ariku ala baulihi sajlan min ma'in aw zanuban min ma'in. Biarkan da'u tuh gitu Ustaz. Da'u tuh fi'il amr Ustaz. Da'u, biarkan oleh kalian, dia tuh selesaikan dulu lah itu pipisnya. Nah, setelah selesai, wa ariku ala baulihi sajlan min ma'in. Nah, udah selesai, kalian tak usah repot-repot cari air satu timbaan, sembur situ. Paham? Nah, ini dari sini ulama memahami bahwa air kencing itu najis. Buktinya apa? Itu orang Badawi pipis di masjid disuruh oleh Nabi untuk dibersihkannya dengan air. Ya kalau di pasir kan di situ langsung nyerap ke bawah kan. Kalau di sini bukan nyerap ke bawah, harus dibuang keluar. Paham Pak ya? Tuh. Jadi itu dari fikihnya itu ya. Jadi air kencing itu najis, makanya jangan diminum ya. Air kencing itu jangan diminum karena itu najis ya. Ini saking tak ada air tadi gitu. Beli mahal kata Ustadz, ini berapa? 2.000 kan? Udahlah pipis tuh dimasukin lagi ke sini, minum lagi. Kecuali terpaksa lah ya boleh. Ya. Yang bisa Arab kalangan itu yang Rasul biarkan dulu, misalnya kita kiaskan ke kehidupan yang lain dan kita melihat sebuah perbuatan yang salah di mata kita, apakah kita biar dulu selesaikan dia punya dia membuat sebuah perbuatan yang salah. Misalnya ya ada satu orang lah ngepel membersih lantai, yang seharusnya air keran itu pakai normal, pakai keran, tapi dibuka dia sehingga air kemana-mana. Bisa nggak yang tadi yang bisa tapi kita biasakan ini biarkan itu bekerja. Tapi kalau kita lihat di segi negatifnya, air itu kemana-mana ya. Iya bisa. Artinya kan bukan hanya untuk satu case ini aja gitu Ustaz. Itu ya. Artinya dalam kehidupan nih, betul lah, bertindak tuh pikir-pikir ya. Karena gini loh, kalau si Badawi tadi lagi pipis tuh, kita wah kan gitu, wih jangan pipis di sini, nah gitu kan. Akhirnya air kencing itu kan ke kanan, ke kiri, kemana-mana kan, betul lah. Maka bahayanya akan semakin
najisnya akan semakin menyebar kan, betul lah. Ah gitu. Pikir oleh kita. Oh ini efeknya kalau kita hentakkan dia sekarang. Oh itu, gitu kan? Nanti udah selesai, baru kita kasih tahu. Kemudian kita harus juga berpikir pelaku nih melakukan itu sengaja atau tak tahu, gitu loh. Betul lah, sengaja atau tak tahu. Hukuman bagi yang sengaja dan bagi yang tak tahu kan beda loh, ya. Hukumannya pun beda, perlakuannya pun harus beda. Betul lah. Bahkan Allah pun memaafkan kita loh kalau kita memang tak tahu melanggar, itu pelanggaran. Maka dalam fikih disyaratkan, betul lah, ketika perbuatan itu dilakukan ya dengan kesadaran, dengan kesengajaan. Adapun kalau orang itu qaribun bil ahdi minal Islam, karena dia baru masuk Islamnya, pasti kan kurang banyak perbendaharaan tentang hukum-hukum. Pasti dasar perbuatan pelanggarannya itu karena ketidaktahuan. Itu bisa dimaafkan. Betul lah. Nah, itu. Paham bisa ya? Nah, itu. Jadi dari kasus tadi si Arab Badawi itu, nah itu diantaranya bertindak tuh ya jangan gerugusuh. Gitu. Ya harus anat tuh apa? Perlu perhitungan, betul? Perlu pemikiran. Kan judulnya 3 ya, al-hilmu warrifku wal anatu. Hilim, kelembutan, dan ketidak gesa-gesaan gitu ya. Nah di sini pun Rasul minta, jangan tergesa-gesa, perhatikanlah gitu kan. Kemudian beliau di sini pun memperlihatkan akhlak rifkunya tadi, kelembutannya tadi. Sementara sahabat-sahabat yang girohnya begitu hebat dengan Islam, betul lah, nak melasah aja kan, gitu. Arik au kopi itu nak melasah lah bahasa kita ya. Itu melasah tuh baik digebukin ke atau didorong, itu melasah lah gitu ya. Itu bukan ngebunuh aja. Oh. Nah bertindak kasar lah gitu kan. Rasul bilang biarkan dulu ya, biarkan dulu untuk itu, biarkan dia pipis dulu. Nah, setelah itu Rasul bilang wariku ala baulihi zanuban min ma'i, ya. Setelah selesai dia, kalian bersihkan itu aja pakai air. Paham Pak ya? Nah, ini penting dalam berkeluarga, bermasyarakat, betul lah. Jadi kalau ada orang selisih itu dengar dulu, betul lah, dengar dulu apa masalahnya. Jangan main langsung hakim sendiri gitu, dengar dulu, ya. Oh gitu masalah. Kan kita senang menyelesaikannya. Kadang timbul konflik lebih besar itu gitu. Kita hanya memandang dari kejauhan, dinilai oleh diri kita sendiri tanpa klarifikasi kepada pelaku atau orang yang menyaksikan. Betul lah? Karena boleh jadi apa yang kita lihat dari kejauhan itu berbeda dengan orang yang melihat dari tempat peristiwa. Betul lah? Nah itu pentingnya kenapa kita jangan terprovokasi oleh berita-berita, karena kita tidak menyaksikan sendiri gitu. Paham Pak ya? Perlu adamul ajalah, perlu kita teliti, tasabut, jangan tergesa-gesa. Apalagi baru katanya, betul lah. Fa innama nah ini kata baginda Rasul, fa innama bu'istum muyassirin walam tub'atsu mu'assirin. Karena sesungguhnya kamu semua,
Kamu semua itu artinya sahabat-sahabat Rasulullah yang sudah lama bergabung dalam Islam bersama Rasul. Bukan hanya beliau sendiri ya, tapi saya dan kalian gitu. Hanyalah diutus sebagai muyassirin. Muyassir itu apa? Yang memberikan keringanan, kemudahan, kegampangan. Walam tub'asu mu'assirin. Dan kamu semua tidak diutus sebagai mu'assirin, yang mempersulit, yang memperkeras, yang yang mengekstrimkan masalah. Mu'assir. Paham Pak ya? Nah, ini ciri khas kita umat Islam, muyassirin. Ini bukan kata saya loh, ini hadis kan. Muyassirin, awas konteksnya dari baul si Badawi tadi. Baul si Badawi tadi. Kamu tuh kata Rasul, kamu dan saya ini diutus Allah nih bukan untuk keras-keras kayak tadi gitu loh. Orang salah kencing aja kalian nak pelasa, apa masalah? Kita nih muyassir, meringankan kesulitan, meringankan kehidupan. Jangan dibuat masalah sekecil itu kok jadi gede gitu. Paham dah? Paham Pak? Coba kalau Badawi ini oleh sahabat di Plaza itulah, mungkin balik ke kampungnya tuh. Kan Badawi tak ngerti pipis di masjid itu apa sih salahnya. Aku di padang pasir pipis di mana aja tak ada orang ngelarang-larang, karena dia lihat padang pasir, masjid juga pasir, mungkin kata dia, sembarang aja betul lah. Mungkin kalau di Plaza balik kampungnya tak payah lagi lah datang Madinah tuh katanya. Kasar-kasar orang. Aku pipis katanya, dibentak-bentak, kan bisa jadi. Betul lah. Betul kan? Makanya kalau benda itu sepele, tak usah dibuat besar, tutup aja. Tak usah sampai di-share ke sana, di-share ke sini. Betul lah. Masalah sepele aja kok dibuat besar, apalagi dikomporin. Oh, kita sudah terhina. Aduh. Kan bisa selesai di sini. Betul lah. Kita harus berpikir yang lebih besar, bahwa Islam ini harus terpandang oleh Allah, orang lain sebagai kasih sayang bagi kehidupan. Betul lah? Apa Bu ya? Dari tadi saya lihat tak jelas tadi, tak jelas Bu ya. Apa Bu ya? Siap. Satu-satu lah Bu ya, nih dua lah. Pertanyaannya dua. Allah ma'awid alaina, dalam doanya kan Allah ma'awid alaina. Berarti Allah ma'awid alaina itu kata maut. Ditambah dengan berkau tidak Allah Muhammad Rasulullah. Apakah tidak? Ya. Satu lagi, Allah bacana aku kalam berkau tidak Allah. Allah bacani aku kalam berkau tidak Allah Muhammad Rasulullah. Satu, ya ayat Tuhan yang itu apakah bisa dimasukkan dalam doa? Dan tujuannya itu, wahai jiwa yang tenang kembali dari kau kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho. Itu apakah tujuannya? Ya. Insya Allah saya dah terpaham pertanyaan Buya nih, tapi jawabannya pekan depan. Buya hadir ya? Buya hadir tak? Kalau Buya hadir saya jawab. Ya? Itu masker Buya jatuh. Hadirin mohon maaf ya, tak bisa dilanjut, sudah habis waktunya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.